Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Jorven. Jadi kali ini saya akan memberikan rekomendasi saham mingguan ya. Jadi setiap minggu seperti biasa saya akan memberikan rekomendasi saham pilihan dari saya ya. Jadi sebelumnya jangan lupa juga buat di-share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga mendapatkan rekomendasi saham dari Venzo Trade ya. Jadi kita langsung aja kita masuk ke IHSG dulu teman-teman ya. Kok kita lihat kemarin IHSG sempat turun terkoreksi ya, dan dia mantul di area demand area. Di sini ada demand area, dia mantul ya, hampir mendekati support, dan di sini ada EMA 89, dia langsung ekor di sini ya. Di sini ada candle bullish spin bar, di sini udah jadi swing low-nya buat melanjutkan kenaikannya lagi ya teman-teman ya. Mungkin di sini banyak yang kegocek juga untuk CL, tapi ya kalau misalnya kita trading ya kita kan nggak tahu, market kan sering kan terjadi hal yang tak terduga, fluktuatif lah teman-teman. Jadi wajar aja gitu selama kalian punya trade plan yang ibaratnya udah tersusun dengan rapi, harusnya aman-aman aja ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat dia di sini juga ada ascending broadening wedge, dia di sini jebol dan dia turun. Pas sih kalau kita lihat dari ukuran dari ascending broadening wedge, kalau nggak salah tuh sekitar 70-an 75% kalau nggak salah ya teman-teman ya. Di sini dia akhirnya mantul lagi, dan di sini dia akan mencoba untuk break di resistor dekatnya di EMA 34 di sekitar harga 6240-an kita buletin ya, ini 6240. Jadi IHSG akan mencoba masuk ke area 6240-an teman-teman ya. Dan kalau memang dia berhasil untuk tembus dari 2 EMA ini, dia potensi untuk masuk ke resist selanjutnya di 6315. Kalau kita lihat memang di sini IHSG sempat lewat, tapi memang selalu nggak kuat ya, akhirnya turun beberapa kali ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya di sini dari stokastiknya juga sudah ada golden cross, ada tanda-tanda pembalikan arah dari stokastik ya teman-teman ya. Dan dari MACD kita lihat dia sepertinya juga sempat turun di sini ya. MACD masih belum begitu bagus, tapi kalau kita lihat dari stokastik sudah golden cross teman-teman ya. Jadi ini udah pertanda cukup menarik untuk IHSG di pekan ini. Jadi kalau menurut saya untuk IHSG di pekan ini dia akan mulai naik dan mencoba untuk tes resist di area 6240-an teman-teman ya. Oke, kita langsung aja masuk saham rekomendasi yang pertama, yaitu saham Java ya teman-teman ya. Kalau kita lihat saham Java saat ini ya, dari saya sendiri kalau kita lihat di sini memang di sini dia ada bullish spinan teman-teman ya. Di sini dia ada potensi untuk breakout lagi, dan secara teknikal menurut saya ini cukup menarik karena di sini dia dari candle di sini ada doji dragonfly juga ya teman-teman ya. Stokastiknya setelah dead cross di sini sepertinya akan ada tanda-tanda pembalikan arah ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat dari EMA-nya dia masih di atas dari EMA 21. Secara tren ini menurut saya masih sangat menarik teman-teman ya untuk saham Java gitu. Nah ini masih cukup menarik, jadi buat teman-teman yang mau masuk boleh masuk ya. Saya akan kasih lihat juga untuk chart dari chart hournya untuk si Java. Kalau Java kalau kita lihat di sini dia masih berada di jalur trennya teman-teman ya, sempat tembus tapi akhirnya turun lagi ya. Kalau dari saya sendiri tetap untuk Java di sini kita lihat di sini dia mantul dia di 1810 ya. Di sini dia ada support minornya, minor supportnya di 1880. Kemudian di area sini tuh sebenarnya ada resist di sekitar 1930. Kalau kita lihat dari candle hournya, kalau dia bisa breakout dari area sini, dia akan potensi untuk mantul lagi ke atas ke area 2040 ya. Tapi kalau kita perhatikan kembali sebenarnya ini cukup menarik ya kalau dia break pinan juga di sini ya. Karena kalau dia break pinan dia ada potensi untuk mantul kencang untuk si Java. Jadi mungkin buat teman-teman yang punya Java boleh average up. Kalau dari saya yang belum punya boleh masuk spec buy, tapi memang ini sudah terbang tinggi. Kalau kita lihat memang ya teman-teman ya, ini udah terbang tinggi banget sebenarnya, tapi secara teknikal memang masih menarik, dia masih melanjutkan untuk uptrend gitu. Jadi masuknya nggak usah banyak, speknya sekitar 5% aja. Terus kita lihat juga nih teman-teman ya, gimana sih Java secara bandarmologi, kita cek ya. Oke, di sini kalau kita lihat di sini ada broker summary-nya dari Java. Kalau kita perhatikan di tanggal 26 Maret 2021 kemarin,
KZ melakukan akumulasi yang cukup signifikan pada saham Java, sedangkan BK untuk top 2 accumulationnya di sini ya, yang paling banyak beli kedua sama paling banyak beli ketiga nih ZP ini kita lihat perbedaannya cukup signifikan. KZ melakukan akumulasi yang cukup jauh dari yang lainnya. Sedangkan kalau kita lihat untuk top sell-nya di sini itu retail. Jadi memang kita lihat di sini ada terjadinya pertukaran barang antara bandar ini si KZ dengan retail ya, PD retail, YP, CC itu biasanya retail ya teman-teman ya. Jadi di sini cukup menarik untuk saham Java. Jadi mungkin buat Bapak Ibu teman-teman semua yang mungkin kayak pengen trading gitu fast trade di Java, mungkin salah satu rekomendasi terbaik dari saya untuk minggu ini karena di sini cukup menarik secara bandarmologi. Terus kita coba cek lagi deh kalau kita lihat dari seminggu terakhir gimana sih gitu ya. Di sini juga KZ berarti baru masuk kemarin ya teman-teman ya. Di sini KZ baru mulai ngegas lagi di sini ya. Masuk 10,3 miliar. Kalau kita lihat dari 22 sampai 26 di sini malah ZP paling banyak punya barang, teman-teman ya. Kita lihat artinya memang di sini KZ udah mulai masuk lagi di sini untuk saham Java. Jadi secara bandarmologi juga menarik untuk saham Java ya. Disclaimer on ya teman-teman ya, tetap ini memang rekomendasi dari kita, tapi jangan lupa analisa sendiri lagi. Siapa tahu memang saya sendiri pun juga salah ya teman-teman ya, karena yang namanya analisa kan setiap pendapat orang tentunya berbeda. Oke, jadi langsung aja ya teman-teman dari saya. Oh iya, saya sebelumnya juga minta maaf kalau misalnya ada berisik-berisik dikit karena di rumah saya sedang ada renovasi, jadi harap maklum ya. Oke, kita langsung bikin aja untuk saham Java. Kita langsung bikin Evenzo Trade Signal. Saham Java kalau mau beli menurut saya tuh di bawah 1920. Sedangkan untuk TP1 nya kita lihat dari candle hour-nya aja ya. Oke, menurut saya TP1 nya tuh bisa di area sini sebenarnya. Kalau kalian yang mungkin mau main cepet, mungkin saya deketin sedikit kalau mau main cepet. TP2 nya kalau dari saya tuh untuk Java tuh kalau dia breakout di sini tuh cukup menarik sebenarnya untuk Java tuh. Dari target saya tuh bisa 2100 sampai 2120 untuk TP2 nya. Untuk stop lossnya gimana? Untuk stop lossnya kita ambil stop loss di 1810 ke bawah aja ya, biar nggak terlalu jauh di sini. Sebenarnya di sini ada minor support, jadi mungkin kalau dia di sini dikasih kesempatan ambil di sini lebih bagus untuk Java. Ya, usahain sebenarnya untuk Java tuh ngambil di 1900 ke bawah kalau memang dikasih, itu which is lebih better. Atau memang kalau memang terkoreksi sedikit boleh ambil di area 1850, cuma kayaknya harusnya sih udah lanjut naik gitu ya. Saran amunisi dari saya sebenarnya bisa 5 sampai 10%. Level ini sebenarnya cukup lumayan, sekitar high risk untuk risk levelnya dari saya. Jadi memang ini cukup high risk ya, resikonya cukup tinggi karena sudah terbang tinggi, jadi udah masuk kategori high risk untuk saham Java. Jadi saham Java menurut saya menarik ya, jadi secara teknikal dan secara bandarmologi itu menarik. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang mau mungkin mau swing dalam minggu ini cukup menarik buat saya, atau mau fast trade juga harusnya udah menarik nih untuk besok nih. Untuk 1-2 hari ke depan nih harusnya udah mantul ya teman-teman untuk saham Java. Disclaimer on. Oke, langsung aja kita masuk ke saham selanjutnya ya teman-teman ya. Di sini kalau kita lihat rekomendasi kedua kita itu ada saham ASA teman-teman ya. Jadi ASA kemarin dia sempat terkoreksi juga nih ya. Dari saya sendiri untuk ASA memang di sini kita lihat di sini ada supportnya di 1535, cukup jauh ya teman-teman ya. Tapi teman-teman bisa kasih support minornya di sini sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang nggak mau terlalu sakit, teman-teman pakai support minornya aja di area 1605. Di sini tuh ada support minor ya. Sekitar 6110 sepertinya ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya memang dia turun di bawah 6110, teman-teman boleh cabut dulu untuk saham ASA. Saham ASA sekarang berada di harga bener deh 1605. Ini beda-beda tipis ya, atau enggak angka psikologi 1600 juga nggak apa-apa ya. Jadi ASA ini di sini ada minor supportnya, dia mantul ya teman-teman ya. Dan kalau kita perhatikan di sini tuh ada minor resistnya juga. Cuma kita langsung aja ambil resist jauhnya aja. Jadi kurang lebih seperti ini ya untuk ASA ya. Kalau kita lihat dari daily-nya kan gini ya teman-teman. Kalau kita lihat dari candle hour-nya untuk si ASA, dia di sini membentuk triangle pattern ya teman-teman. Di sini ada bullish pinen. Di sini dia juga baru double bottom dan baru breakout di sini, cukup menarik. Tingginya tuh kurang lebih setinggi ini ya
teman-teman ya, sesuai dengan pattern bottom ya. Jadi mungkin dia bisa mengarah ke arah 1880 ya, dan dia akan mencoba resistance sini untuk breakout lanjut lagi naik ke atas. Jadi untuk saham ASA menurut saya cukup menarik. Di sini dia udah buat swing low-nya juga untuk melanjutkan kenaikan. Dan gimana nih kira-kira nih untuk bandarmologi dari saham ASA ini? Kita langsung cek aja ya teman-teman ya. Secara bandarmologi juga ASA sebenarnya kalau kita lihat di sini dari tanggal 26 Maret ini penutupan kemarin, di sini kita lihat DR sudah melakukan akumulasi kembali ya untuk saham ASA, di mana NI, AI dan U masih buang barang. Di sini asing juga masuk sekitar 3,1 M. Ya, jadi masih cukup menarik. Kalau kita cek juga dari seminggu terakhir di sini, oke, DR. Jadi DR ini baru masuk nih, baru mulai akumulasi lagi nih teman-teman ya. Di sini MG kemarin buang barang pas yang ARB itu ya. Terlihat ini 1600-an average-nya. Mungkin dia ada nyicil, kalau enggak mungkin dia ada fast trade ya. Kita nggak tahu juga karena kan memang MG biasa kerjanya kan fast trade ya teman-teman ya. Kita coba cek dari 15 kenaikan kemarin lagi. RX kemarin RX punya oke. RX berarti punya barang UAZ. Oke. Berarti memang kalau DR ini baru masuk ya kemarin teman-teman ya, tanggal 26 Maret gitu. Jadi kalau kita lihat memang ASA bagus, tapi ingat tetap harus pasang SL ketat untuk saham seperti ini ya kalau menurut saya. Jadi kalau mau target TP-nya tuh bisa kita targetin tuh, kita bikin dekat aja ya teman-teman ya untuk saham si ASA. Untuk TP satunya tuh di sini. Jadi kalau mau masuk ASA, tuh kalau bisa masuk tuh di 1750. Usahain 1750. TP satunya tuh teman-teman bisa ambil di area sekitar 1800 sampai 1900. Saya coba cek. Oh, di sini. Sorry, kita bikin turun ke bawah dulu nih, kalau breakout baru terbang tinggi nih. 1070. Terus di sini kalau kita lihat dia terbang breakout, di sini bisa terbang kencang. Mungkin di sini dia akan mencoba resist. Jadi TP2-nya tuh bisa agak jauh. TP2 itu bisa di 1950 sampai 1970. SL-nya kalau misalnya dia gagal bertahan biar nggak terlalu jauh di 1605 aja ya. Di sini 1605 atau angka psikologi 1600 juga nggak apa-apa. Terus saran amunisi 5% sampai 10% juga sama. Risk levelnya juga sama, high risk untuk saham ASA karena memang dia sudah terbang tinggi juga ya. Jadi ini masih masuknya high risk teman-teman ya. Jadi ini udah saya buat. Jadi di sini kurang lebih untuk sinyal dari saham ASA. Kita langsung masuk ke saham yang ketiga ya teman-teman ya. Di sini lupa dibuka ya dari ininya, dari iPodnya, lupa dibuka. Jadi ini kurang lebih ya teman-teman ya. Di sini saham ASA kalau mau beli ini di bawah 1750. Kalau rekomendasi dari kita TP1 di 1850 sampai 1870, TP2 di 1950 sampai 1970. Stop loss apabila turun di bawah 1605 ya. Tapi kalau misalnya mau swing sampai nekat nahan sini, ada support di bawahnya terserah, tapi memang kan semakin sakit ya gitu. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya untuk saham ASA ya. Jadi kita langsung aja masuk ke saham ketiga teman-teman ya. Kita langsung masuk ke saham ketiga. Saham ketiga di sini ada tadi lupa dihapus ya ini untuk saham ASA nih. Ya, sorry banget guys, lupa di transisi. Di sini kita lihat untuk saham ketiga. Di sini ada saham di sini ada saham agro. Kok saham agro lagi sih, Kak? Nah, kenapa saham agro lagi? Karena di sini kalau kita lihat di sini agro mantul, teman-teman ya. Di sini agro mantul. Dia secara teknikal dia hampir masuk EMA 89 tapi gagal. Dia masih mencoba untuk tembus dari EMA 55 tapi masih kebentur, masih turun. Tapi kalau kita lihat di sini tuh udah area demand areanya nih. Jadi ini udah buy on weakness sebenarnya untuk si agro. Secara teknikal kita lihat juga di sini dia membentuk symmetrical triangle ya. Pattern triangle yang besar seperti ini, tapi harganya lagi di bottom mantul sesuai yang saya tarik kemarin ya di Instagram Instastory, sempat saya post.
Dan kalau kita lihat juga di sini stokastiknya juga golden cross ya teman-teman ya. Jadi di sini kalau kita lihat memang cukup menarik untuk saham agro. Jadi dia memang sudah di harga bawah, sudah harga bottom, udah siap-siap mantul lagi untuk ke atas. Ya kalau kita lihat secara bandarmologi gimana nih? Ya sebelum masuk bandarmologi kita cek dulu deh technical hour-nya gimana sih. Kalau kita lihat dari salah agronya ya. Kalau kita lihat, sorry ya teman-teman kalau ada bunyi suara bor, soalnya lagi renovasi. Sekali lagi saya minta maaf kalau misalnya agak berisik ya. Intinya kalau kita lihat di sini secara teknikal juga di sini dia ada symmetrical ya gede ya, dan di sini sempat head and shoulders turun, pinen lagi, head and shoulders lagi, udah tercapai head and shouldersnya, dan di sini dia mantul di garisnya. Jadi kalau kita lihat dari teknikal juga udah di harga bottom nih teman-teman ya. Jadi kurang lebih dari saya di sini tuh udah murah sebenarnya ya. Jadi stop lossnya itu udah nggak terlalu jauh. Jadi kalian bisa ambil range yang cukup tinggi untuk saham agro. Tapi kembali lagi ke teman-teman tipikalnya gimana. Sesuaikan aja TP-nya dengan teman-teman sendiri. Terus secara bandarmologi gimana nih untuk saham agro? Kita langsung cek aja. Secara bandarmologi untuk saham agro kita lihat dari DX sendiri dia sudah melakukan akumulasi sekitar 5,3 miliar setelah kemarin dia udah buang barang terus. Jadi kalau teman-teman perhatiin ya, si DX ini kemarin dia tuh sempat buang barang ya. Di sini kalau kita lihat DX tuh sempat buang barang. Di sini dia sempat buang barang, tapi dia udah masuk lagi tanggal 26. Kalau kita cek dari 15 Maret kemarin, di sini tuh TP tuh paling banyak mengakumulasi. Gila-gilaan dia masuk 72,7. Di saat agro lagi turun dia terus melakukan akumulasi. Di sini sangat menarik menurut saya, dan menurut saya si TP ini pun salah satu bandar dari saham agro ya teman-teman. Jadi ini menarik sekali ya. Dimana ketika TP dimana turun, TP asik akum terus nih, banyak banget untuk saham agro. Jadi menurut saya agro tuh memang optimis sampai 1300 1400 ke atas tuh bisa. Bahkan untuk target swing saya sendiri pun sebenarnya cukup jauh, sekitar 1700 1800 teman-teman ya. Cuma tetap sesuai dengan trade plan masing-masing, dan saya kasih TP-nya tentu dekat. Jadi sekali lagi saya kasih TP-nya dekat, dan begitu deh, saya nggak kasih jauh-jauh kan, karena ntar kalau dikasih jauh-jauh terus turun nanti ditanya lagi gitu kan. Jadi mendingan fast trade aja, karena setiap orang harus punya trade masing-masing juga. Nah kalau kita lihat nih di bawah summary-nya NI DX nih, DX buang barang banyak kan, tapi dia udah mulai akum lagi nih agro kemarin kan. Di tanggal 26 kita cek, tanggal 26 dia mulai akum lagi noh. Di sini menarik kalau menurut saya secara bandarmologi. Jadi agro boleh kalian pertimbangkan kembali nih. Kalau misalnya kalian pengen masuk agro ya monggo gitu ya. Jadi untuk agro nih kira-kira gimana nih kalau kita mau masuk ke saham agro? Kurang lebih seperti ini dari saya. Kalau mau masuk saham agro, saya bakal bikin Finzo Trade Signal. Buy agro tuh usahain kalau mau beli itu di bawah 1130 deh. Usahain di bawah 1130. TP satunya tuh bisa di area, kita cek ya, bisa di area. Oke, di sini tuh ada. Oke, berarti bisa di 125 sampai 170. TP2-nya sebenarnya bisa ambil di atasannya. Kalau dari saya sendiri sebenarnya kalau mau di 1320 udah boleh sih, tapi kalau dari saya sendiri memang masuk ke area sini. Untuk selanjutnya TP3-nya tetap mungkin bisa di 1420, 1410 sampai 1420. Kalau target saya jauh, jangan ditanya 1700 sampai 1800. Tapi sekali lagi jangan diikutin ya Bapak Ibu teman-teman semua, karena memang dalam trading pasti nanti akan ada yang namanya naik turun gitu. Jadi tentunya dengan target yang tinggi bukan berarti seinstan itu. Karena untuk agro memang saya untuk agro sendiri saya swingnya jauh teman-teman ya semua. Nah untuk SL-nya di bawah 1000 kalau menurut saya di bawah 1000 ya, angka psikologi 1000 aja. Di sini ada EMA-nya 1005 ya. Saran amunisi saya sebenarnya untuk agro nih, kalau memang ada yang nyangkut boleh balas dendamnya itu 100% dari harga kalian masuk. Misalnya masuk 100 slot, balas lagi 100 slot ya. Saran amunisi dari saya tuh sekitar 10 sampai 15%. Jadi buat yang belum punya boleh masuk segitu. Ya, sesuaikan dengan trade plan masing-masing. Untuk risk levelnya menurut saya kali ini di sini masuknya masih low risk, karena memang kenapa dibilang low risk? Karena memang dia sudah di area demand area. Jadi suatu saham memang kalau udah buy on weakness jelas risknya itu lebih rendah. Kalau kita bandingkan dengan rasio TP-nya itu juga jauh ya teman-teman ya. Dengan target dari ibaratnya loss-nya tuh sekitar area 1000. Menurut saya ini fair sekali untuk target untuk target risknya sama rewardnya. Kalau kita cek di sini
kurang lebih aja biar cepet. Di sini tuh sekitar 8%, tapi kalau kita lihat dari target yang memang menuju resist sini sekitar sini, memang kalau kita lihat sekitar 23%. Jadi memang menurut saya cukup menarik. Mungkin TP ini boleh diganti, aku ganti aja, saya ganti jadi 1300 1320 sampai 1340. Sebenarnya kalau mau TP di 1360 juga nggak masalah sih, cuma kan di sini kan memang ngetes nih, jadi kita sell on strength dulu di sini karena memang di sini kita lihat ada benturan juga ya, sekitar sini boleh. Kalau takutnya dia false break kayak gini kan, sempat lewat nih kan beberapa kali false break gitu, kayak ini juga false break juga nih, udah terbang tinggi tembus breakout dari sini nih, dari shadow sini turun lagi kan, jadi kita kasih 1320 sampai 1340. Selanjutnya 1410 dan 1420. Nah ini untuk TP nya si agro ya, kurang lebih untuk agro begini nih teman-teman. Jadi untuk agro cukup menarik karena risknya sudah rendah ya, di bawah, dan bandar masih punya barang, TP masih punya banyak barang belum dibuang ya teman-teman ya, jadi ini menarik sekali kalau menurut saya. Oke teman-teman, sekarang kita langsung masuk aja ke saham keempat. Di sini selanjutnya ada saham Harum. Kalau kita lihat saham Harum juga menarik ya teman-teman, dia mantul di sini, mantul ya kemarin di tanggal 25 Maret, cuma tetap masih tunggu konfirmasi lagi untuk masuk ke atas, dan dia udah masuk lagi ke lantai atasnya ya. Jadi Harum ini di harga 5.200 nih cukup menarik. Di sini dia mantul ya teman-teman ya, dan kalau kita perhatikan lagi di sini dia juga mau golden cross untuk stokastik, dan dari MACD-nya sudah ada tanda-tanda untuk reversal ke atas lagi, momentumnya udah mau berubah untuk naik lagi. Jadi cukup menarik ya teman-teman. Dia juga sudah berhasil breakout dari EMA 55 nya, dan kalau kita lihat juga dari candle di sini, kalau kita lihat dari candle 1 jamnya di sini juga menarik. Di sini dia mantul ya teman-teman ya, dan memang dia harus breakout dulu nih teman-teman ya dari area sini untuk melanjutkan kenaikan. Nih di sini tuh sebenarnya ada resist di 5.500. Di sini dia harus mantul dulu di sini. Kalau dia mantul, dia akan potensi naik lagi. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya di sini tuh ada flag teman-teman ya. Kalau kita perhatikan di sini, jadi kalau dia udah tembus dari bullish flagnya, dia akan mantul lagi ke atas untuk saham Harum ya teman-teman ya. Jadi di sini tuh menarik, dan kalau dia terbangnya, dia bakal tingginya setinggi tiangnya, berarti dia bisa sampai kurang lebih, kalau kita lihat di sini tiangnya segini, berarti kurang lebih tuh dia bisa tinggi sampai sini kurang lebih, berarti dia bisa nyampe ke harga 6.000, sekitar 6.100 ya. Jadi ini cukup menarik, bisa terbang sampai 6.100 untuk saham Harum. Terus kita lihat juga nih gimana nih untuk saham Harum secara bandarmologi. Kita langsung aja cek untuk saham Harum. Oke, kalau kita lihat secara bandarmologi untuk saham Harum cukup menarik karena si AK juga melakukan akumulasi, beda sendiri, ketara banget ini bandarnya si AK yang nunggangin saham Harum. Di tanggal 26 Maret dia akumulasi 12M, dan di sini kita lihat IU CCBQ buang barang tapi nggak gitu signifikan. Kalau kita lihat juga di sini seminggu terakhir gimana nih untuk Harum AK, berarti AK kemarin akumulasi 12M itu dia baru masuk ya teman-teman ya di sini. Oke, berarti kalau kita lihat berarti memang di sini baru masuk si AK, baru mulai akumulasi lagi. Jadi kalau menurut saya sendiri di sini cukup menarik untuk AK. Untuk Harum jadi AK ya. Apa saja tulisannya, kita langsung aja ya Bapak Ibu teman-teman semua untuk kalau mau masuk Harum tuh gimana sih ya. Jadi kita langsung aja kita bikin sinyalnya. Jadi kalau mau masuk Harum tuh kurang lebih biar cepet ya, biar nggak terlalu lama. Di sini kalau mau beli Harum menurut saya tuh bisa ambil di bawah 5.300 tuh masih boleh sebenarnya untuk punya barang di segitu. 5.300 boleh. TP1 nya tetap menurut saya untuk breakout ke 5.500 tuh harusnya nggak susah sih. Kalau dia naik di sini ya, dia bisa masuk sekitar area berarti sekitar 5. Berarti bisa TP1 nya di 5.800 sampai 5.850. Untuk TP2 nya dari saya itu bisa ke di sini tuh ada kurang lebih, di sini ada resistnya. Berarti bisa di sini ya. Di sekitar 6.000
50 sampai 6100. SL kalau dia gagal bertahan di atas dari 4870, sorry 4870. Saran amunisi dari saya tuh 10 sampai 15% boleh ya. Untuk saham Harum risk levelnya sekitar moderate, jatuhnya moderate risk ini. Menurut saya dibilang risknya tinggi banget juga enggak juga ya. Jadi kurang lebih ini kalau dari saya, kalau misalnya mau masuk Harum boleh untuk pekan ini cukup menarik juga ya menurut saya. Di sini dia juga golden cross, jadi memang secara teknikal, secara bandamologi juga menarik. Oke, kita langsung aja ya masuk ke saham terakhir rekomendasi dari kita. Kita langsung masuk ke saham. Di sini list terakhir ada saham LPPF ya. Kalau kita lihat teman-teman semua, saham LPPF ini kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat dari candle daily-nya, di sini dia potensi untuk bullish pinan ya teman-teman ya, potensi untuk bullish pinan. Dan kalau kita perhatikan lagi sebenarnya untuk saham si LPPF memang secara MACD nggak gitu bagus, dan secara stokastik juga dia habis dead cross di neutral zone. Tapi kalau kita perhatikan kembali di bandamologinya menurut saya juga menarik. Jadi ini memang dari semua rekomendasi LPPF masuknya ya yang paling nggak terlalu bagus lah dibanding yang lain lah. Kalau menurut saya masih yang paling bagus tuh salah satunya Java, itu paling bagus, dan saya sendiri sih sangat tertarik untuk masuk Java ya teman-teman ya. Kalau kita lihat dari LPPF, bukan berarti LPPF nggak menarik loh ya. Di sini LPPF secara bandamologi menurut saya menarik gitu ya. Oh, saya kasih lihat dulu untuk candle 1 jamnya untuk LPPF. Di sini menarik ya. Di sini kalau kita lihat dari candle 1 jamnya menarik ya. Kalau kita lihat dari indikatornya memang nggak gitu bagus, tapi kalau kita lihat dari candlenya sebenarnya menarik. Dia tuh masih di bullish channelnya di sini ya, bullish channel ya teman-teman ya. Dia masih di area bullish channelnya nih. Di sini dia bullish channel ya. Jadi di sini masih di bullish channelnya nih. Justru kenapa saya rekomendasikan bukan berarti jelek ya teman-teman ya. Enggak, di sini dia di bullish channelnya bertahan terus, dan ini tuh udah di bawah. Jadi kalau di sini dia mantul, dia bakal mantul lagi ke atas ke area 1540-an bisa nih ya teman-teman ya. Jadi kenapa saya menyarankan untuk masuk LPPF, karena memang seperti ini ya. Memang kalau dari indikator memang nggak terlalu bagus, tapi kalau kita indikator memang ya nggak terlalu bagus, tapi kalau kita lihat dari chart patternnya, terus kita lihat dari trennya, ini masih bagus banget nih untuk saham LPPF nih ya. Kita lihat di sini tuh dia udah di bullish channel dan dilanjutkan naik nih. Jadi dia naik terus ya pelan-pelan. Kalau ada koreksi kayak gini seperti ini ya wajar saja, apalagi market kemarin turun. Itu jadi harus dimaklumi juga kalau market seperti ini ya teman-teman ya. Dan bullish pinan di sini. Jadi menurut saya ini menarik sekali secara teknikal ya. Kalau kita lihat dari chart pattern menarik, tapi sekali lagi kalau dari indikator memang indikatornya lagi jelek gitu. Terus kita lihat secara bandamologinya gimana nih untuk saham si LPPF. Kita cek ya. Kalau kita lihat untuk saham LPPF secara bandamologi, kita lihat di sini kakak melakukan akumulasi MGEP yang nggak gitu signifikan sih transaksi kemarin tuh menurut saya ya. Kalau kita cek dari tanggal 22 Februari deh. Oke, di sini baru signifikan. Di sini TP melakukan akumulasi cukup banyak sekitar 15,4 ya. TP lagi yang menunggangi. Jadi saham agro dan saham LPPF kali ini ditunggangi oleh TP. Ini kelihatan banget. Coba kita cek lagi dari jauh-jauh deh. Oh, oke, TP nomor 2 ya. Berarti kemarin MG sempat masuk. Oke. Berarti seperti ini teman-teman ya. Kurang lebih kalau kita lihat seminggu terakhir si TP punya barang di sekitar harga 1448. Ini menurut saya cukup menarik sih untuk saham LPPF. Secara bandamologi juga menarik. Jadi ini si TP baru mulai masuk nih teman-teman ya. Jadi baru mulai akumulasi nih ya untuk si TP. Oke, langsung aja saya kasih target profit dari kita tuh berapa ya. Langsung aja untuk saham LPPF kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya kalian mau masuk boleh 1448 ya. Oke, berarti gini kalau mau masuk nih. Jadi menurut saya beli saham LPPF usahain di bawah 1410 dengan target pertama dari saya itu sekitar 1480 sampai 1500, dan TP2 nya tuh kalau dia breakout kita cek di sini. Menurut saya harusnya di sini tuh bisa tembus
Berarti kita coba kurangin dikit aja, takutnya dia gagal. 1470 sampai 1490 boleh lah, atau ya 1450 boleh lah. Area sini, area 2 nya tuh kalau dia breakout tuh di sini tuh ada resist sebenarnya 1520 sampai 1540 boleh, tapi kalau dia breakout biasanya dia terbang tinggi nih. Jadi kita kasih 1530 sampai 1150. SL kalau misalnya dia di bawah dari 1340. Oke, di sini ada support 1360 deh, biar nggak terlalu jauh ya teman-teman ya. Oh, di sini saya lupa tulis. Tambahin aja sekalian. Fenzo Trade Signal by LPPF di bawah 1440 bla bla bla. Oke. TP 1 1470 1000 sampai 1490, TP 2 di 1530 sampai 1550 udah oke. Berarti saran amunisi dari saya ini sebenarnya 10% juga untuk saham LPPF. Menurut saya masuknya itu dia moderate risk juga sih. Dibilang low banget juga enggak sih, tapi dia udah masuk moderate risk teman-teman ya, udah mendekati support di sini nih. Ya, jadi menurut saya untuk saham CLPPF kurang lebih seperti ini. Ya teman-teman ya. Dari chartnya juga tadi kita lihat di sini ada bullish channel, meskipun ya dari semua sinyal sesuai urutan yang saya susun, ya itu yang paling menarik Java tetap nomor 1 gitu. APPF bukan berarti nggak bisa naik ya gitu, tapi di sini juga menarik karena kita lihat dari chart patternnya juga bagus dan dari akumulasi TP juga menarik gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, kurang lebih dari saya begitu aja untuk seputar analisa saham dari saya ya, dari sinyal-sinyal rekomendasi di minggu ini ya. Jangan lupa juga buat teman-teman yang mungkin belum join Telegram Fenzo Trade, bisa langsung klik linknya di deskripsi ya. Jadi klik aja langsung linknya di deskripsi. Saya akan taruh linknya di situ. Dan buat teman-teman juga yang mungkin belum follow Instagram saya, bisa langsung mampir ke Instagram saya, karena di situ saya sering berbagi juga seputar analisa saham saya gitu ya teman-teman ya. Jangan lupa juga buat like video ini, komen gimana pendapat kalian tentang analisa saham ini, dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian, kerabat ataupun pacar kalian juga boleh, siapa tahu ada yang main saham juga kan gitu. Oke teman-teman semua, saya Jovan, saya pamit dulu. Thank you.